Hi folks, welcome back to our physics course. In this particular video, I'm going to talk about our project in this week, measurement, pengukuran berulang. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar bisa menyelesaikan project di minggu ini dengan sebaik mungkin. First of all, we need to understand konsep dari pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah proses pengambilan data yang dilakukan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, proses pelaporan hasil, kemudian nilai ketidakpastian mutlak, akan berbeda jika kita bandingkan dengan proses pelaporan hasil dan ketidakpastian mutlak dari pengukuran tunggal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Beberapa hal yang berbeda antara lain, yang pertama nilai hasil pengukuran. Tentu saja pada saat kita melakukan pengukuran lebih dari satu kali, maka akan ada beberapa data. Ya, tergantung dari berapa kali kalian mengambil data, 5 kali, 10 kali, atau bahkan ribuan kali. Nah, karena data pengukurannya sangat banyak, pertanyaannya yang mana hasil pengukuran? Hasil pengukuran bisa didapat dengan mencari nilai rata-rata dari semua data yang didapat pada saat kalian melakukan proses pengukuran. So, untuk hasil pengukuran kalian bisa menggunakan persamaan berikut. Nah, selanjutnya untuk nilai ketidakpastian mutlak. Untuk nilai ketidakpastian mutlak, kita tidak bisa lagi menggunakan persamaan 1/2 kali skala terkecil. Tetapi karena kita memiliki data yang banyak, maka kita harus memasukkan ke persamaan simpangan baku, sehingga kalian bisa menggunakan persamaan berikut. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan dan betul-betul cermati perbedaannya. Yang pertama, sigma atau total dari X yang dikuadratkan. Dan kemudian yang kedua, sigma X yang kemudian dikuadratkan. Hati-hati saat menggunakan persamaan simpangan baku untuk mencari nilai ketidakpastian mutlak. Sigma dari X yang dikuadratkan berbeda dengan sigma X yang kemudian dikuadratkan. Be careful. Setelah mendapat nilai dari ketidakpastian mutlak, selanjutnya kalian bisa mencari nilai dari ketidakpastian relatif. Untuk mencari nilai ketidakpastian relatif, formulanya masih sama. KPM dibagi hasil pengukuran dikalikan dengan 100%. Tapi ingat, hasil pengukurannya dan nilai KPM-nya menggunakan aturan dari pengukuran berulang. Setelah kalian mendapatkan nilai KPR, here comes the tricky part. You have to be careful. Nilai KPR rentangnya bisa bermacam-macam, tergantung dari pengukuran kalian. Teliti berarti nilai KPR akan mendekati 0. Semakin tidak teliti, nilai KPR akan mendekati 100%. Apabila nilai KPR kalian berada sekitar 0,1%, misalnya 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, itu kan mendekati 0,1. Maka hasil pengukuran, sekali lagi, hasil pengukuran harus kalian tulis sebanyak 4 angka penting. Jadi kalau misalnya saat kita merata-ratakan data pengukuran dan kita dapat angka 15,387, ada berapa angka penting? Ada 5 angka penting. Tapi saat kalian mencari nilai KPR-nya, kalian mendapat 0,1% atau let's say di dekat dengan angka 0,1%, maka kamu harus membulatkan 15,387 harus dibulatkan. Ingat aturan pembulatan untuk membuat 15,387 menjadi 4 angka penting saja. So, kita akan bulatkan menjadi 15,39. 4 angka penting. Nah, selanjutnya apabila nilai KPR ada di daerah atau mendekati sekitar 1%, let's say 0,7%. 0,7 kan lebih dekat ke 1 ya, ketimbang 0,1%. Atau 1,3% itu kan lebih dekat ke 1. Nah, jika nilai KPR-nya mendekati atau sekitar 1%, maka hasil pengukuran harus ditulis dalam bentuk 3 angka penting. Karena hanya berhak terhadap 3 angka penting, maka 15,39 harus dibulatkan menjadi 15,4. 3 angka penting. Dan terakhir, jika nilai KPR-nya sekitar 10%, let's say 11, 12% atau 13%, 50%, aduh sepertinya pengukurannya jelek banget ya. Mudah-mudahan pengukurannya nggak nyampe 50% deh KPR-nya. Kalau udah 50% harusnya diulang lagi pengukurannya. Nah, untuk nilai KPR yang berada di sekitar 10%, hasil pengukurannya harus ditulis dalam bentuk 2 angka penting saja. So, dari berapa banyak angka penting yang tertulis
hasil pengukuran, kita bisa mengetahui secara instan, oh pengukurannya teliti atau tidak. Last but not least, jangan lupa formula dari laporan pengukuran adalah X plus minus delta X. X sekali lagi adalah hasil pengukuran dan delta X adalah nilai ketidakpastian. Saat kita sudah menentukan berapa banyak angka penting untuk hasil pengukuran, jangan lupa untuk nilai ketidakpastian mutlak, angka di belakang komanya harus mengikuti berapa banyak angka di belakang koma dari hasil pengukuran. So, untuk pengukuran berulang ini agak sedikit berbeda dengan pengukuran tunggal. Kalau kalian ingat, pada saat pengukuran tunggal, justru hasil pengukurannya yang harus mengikuti berapa banyak angka di belakang koma dari nilai ketidakpastian. Tetapi untuk pengukuran berulang justru nilai ketidakpastian mutlak, berapa banyak angka di belakang koma dari nilai ketidakpastian harus mengikuti berapa banyak angka di belakang koma dari hasil pengukuran. Demikian informasi mengenai pengerjaan proyek pengukuran di minggu ini. Semoga bermanfaat and good luck. See you in the next video.